Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu, dimurahkan rezekinya dan panjang umur. Amin. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan ngebahas yaitu tentang syarat atau perizinan di mana kita ingin membuat perusahaan e-commerce atau platform e-commerce di Indonesia khususnya. Jadi simak videonya baik-baik supaya kalian tidak gagal paham. PMSE adalah sebuah aktivitas perdagangan yang dalam melakukan proses transaksinya dilakukan melalui serangkaian prosedur elektronik. Perusahaan industri perdagangan digital atau e-commerce dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat di Indonesia. Keberadaan perdagangan digital atau e-commerce dinilai sangat efektif dan efisien dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Berdasarkan hasil data dari layanan manajemen konten Hotsuite dan agensi pemasaran media We Are Social menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 meningkat hingga 11% lebih besar daripada tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut dapat membuat bisnis jual beli online atau e-commerce semakin berkembang pesat di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang turut serta dalam mempengaruhi pertumbuhan e-commerce yaitu semakin banyaknya konsumen muda yang sadar dan melek internet, meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, berkembangnya pasar yang berorientasi pada perangkat mobile, maraknya penggunaan investasi pada platform e-commerce, serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam sektor digital. E-commerce merupakan suatu media berbasis data elektronik yang terhubung melalui jaringan internet dengan fungsi sebagai media dalam proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder. Salah satu jenis dari e-commerce adalah marketplace, yaitu sarana tempat berjualan online yang dikelola oleh satu pihak, sedangkan produk dan informasi produknya disediakan oleh pihak lain. E-commerce dikategorikan sebagai aktivitas business to business atau B2B dan business to customer, yaitu di mana model pengembangan bisnisnya dikembangkan melalui internet sebagai saluran pasar retail serta sebagai sarana pemberi informasi dalam saluran pengiriman produk dan layanan jasanya. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus nih yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PPPMSE atau e-commerce baik dari sisi pelaku usaha, merchant, konsumen maupun produk. Menurut pasal 1 angka 2 PPPMSE, PMSE adalah sebuah aktivitas perdagangan yang dalam melakukan proses transaksinya dilakukan melalui serangkaian prosedur elektronik. Sedangkan syarat-syarat yang pelaku usaha yang melakukan PMSE telah tertuang jelas dalam pasal 11, yaitu setiap pelaku usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan antara lain izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, kode etik bisnis atau perilaku usaha, standarisasi produk, barang atau jasa, dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik bisnis, perilaku usaha adalah aturan etis untuk melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat baik yang berlaku internal maupun internal atau eksternal pelaku usaha. Kemudian pada pasal 1 angka 6 PP PMSE dijelaskan bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau hukum badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Artinya bahwa telah dijelaskan secara tegas mengenai kewajiban perizinan usaha berlaku dan harus dilaksanakan bagi semua pihak yang melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE.
Berikut merupakan peraturan mengenai izin usaha. Hal ini telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang berbunyi: 1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha atau PMSE. Yang kedua, penyelenggaraan sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat atau beneficiary secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE. Yang ketiga, dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi PMSE mengacu pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Selain itu, dalam pembuatan izin usaha atau PMSE, pemerintah Indonesia juga telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan izin usaha tersebut, yakni para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran izin usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission ya. Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha, maka akan dikenai sanksi administratif oleh Menteri Perdagangan berupa peringatan tertulis dimaksudkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, dilakukannya pemblokiran sementara layanan PMSE dalam negeri dan atau PMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang. Pencabutan izin usaha. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai syarat perizinan atau izin usaha e-commerce di Indonesia. Oke, itulah syarat izin bagaimana jika kalian mendirikan perusahaan e-commerce di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba withdraw lagi guys dari website kauflandmall.com. mantul. Oke, ada saldo $77 di sini, nggak bisa ditarik semua. Kita kerjakan tugas dulu di menu tugas. Nah, dari gini kita klik aja untuk menyelesaikan. Lalu loading guys ya, dan tugas selesai. Habis itu kita coba cek saldonya di menu aku. Sekarang menjadi $79. Lalu kita klik aja menarik guys. Dan sini ada $8 lebih ya, $8,3, mantul ya. Nah, kalau sudah dimasukkan jumlah penarikannya, masukkan walletnya, lalu kita masukkan password, lalu mengonfirmasi guys. Dan kita tunggu. Penarikan berhasil. Nah, sudah ada masuk guys 8,3 ya. Di sini tanpa biaya gasnya, ini udah masuk barusan aja. Ya, mantul guys. Ini 3 Februari ya, lumayan 130.000.